Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang cara tutorial membuat grafik menggunakan Excel dan Word. Tentunya sebagai bahan atau acuan, saya bakal menggunakan data penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan data apapun itu untuk membuat grafik. Saya akan membuatnya itu agak-agak mirip dengan video saya yang sebelumnya, yaitu adalah analisis regresi atau persamaan regresi. Oke, langsung aja, let's go. Oke guys, kali ini saya bakal menjelaskan tentang cara mencari data COVID-19, khususnya itu adalah di Indonesia selama 3 bulan terakhir ini. Ini termasuk data dari mata kuliah statistika matematika. Saya akan mengaplikasikan data COVID-19 tersebut ke dalam distribusi atau penyebarannya itu sesuai atau cocoknya pada penyebaran dan distribusi apa. Oke, ini saya sudah menemukan datanya pada bulan September itu per tanggal 30 ya. Kemudian bulan November saya sudah menemukan datanya yaitu dari total terkonfirmasi. Kemudian pada bulan Oktober pun sama, kemudian ada data aktifnya atau positif yang terkena datanya, yang terkena COVID-19 ya maksudnya. Kemudian ada yang sembuhnya dan juga ada yang meninggal yang terkena COVID-19. Data ini terambil dari sumbernya itu https covid19.go.id atau Satgas Covid Indonesia. Sebenarnya ada cara simpelnya, kita bisa mencari saja di Google. Kalau kita ingin mencari data COVID-19 tersebut dengan secara akurat, kita perhatikan dulu, semisal kita ingin mencarinya itu tanggal per 30 September, kemudian 3 bulan ke depannya atau 3 bulan ke belakangnya. Kita cari saja dalam ketik pencarian di Google itu seperti ini. Data COVID-19 tanggal 30 Oktober di Indonesia. Nah, maka akan muncul sendiri. Teman-teman bisa mencarinya itu bisa di sini ya. Sini sudah jelas datanya. Kemudian di sini juga sama saja ya. Di Nasional Kompas, teman-teman bisa mengkliknya. Ya, di sini di berita-berita ini ternyata terdapat banyak data-data yang akurat, teman-teman. Kalau kita samakan dengan web Satgas Covid Indonesia, itu sama saja datanya, hanya saja memang ada beberapa yang kurang lengkap gitu. Seperti misal data-data yang ada di kota, provinsi maupun pada kecamatan gitu. Masih ada yang kurang lengkap atau belum terupdate, apalagi data-data yang sebelumnya. Jadi biasanya itu datanya itu diupload per hari untuk Satgas Covid-19 yang ada di web Indonesia. Kemudian untuk provinsi, kecamatan, dan kota itu sendiri biasanya update-nya itu yang sekarang gitu, yang udah ada sekarang. Ini update-nya tambah, yaitu penambahan kasusnya 2.897. Ini data dari bulan Maret ya, 406.945 itu dari Maret hingga bulan 10. Diupload bulan 10 pada pukul 15.49. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa perhatikan sendiri. Di sini banyak sekali data-datanya. Sudah, kita simpel saja teman-teman untuk mencari datanya, tinggal mengklik tadi dengan kata kunci seperti ini, data COVID-19 tanggal 30 Oktober di Indonesia. Jadi tidak usah dibikin ribet seperti itu ya. Jadi tapi kalaupun ada data yang kurang, sebenarnya kita bisa mengakumulasikannya sendiri. Misalkan data aktif dari positif corona itu kurang, tinggal kita kurangkan saja dengan total yang ada terkonfirmasi. Ini angka kematian 13.782 ya, sama dengan punya saya di sini 13.782 ya, sama. Data ini valid. Kemudian ini pun sama saja, terhitung sejak awal ya 334.295. Kemudian penambahannya juga 451. Jadi itu kata kuncinya. Jadi bila teman-teman ingin mencari data COVID selain di web, teman-teman bisa mencarinya pada berita-berita yang ada. Ya, masih banyak sekali data-data yang bisa dicari. Ya, mungkin itu untuk cara mencari datanya. Atau teman-teman juga bisa mencarinya di COVID-19 Indonesia ya, atau Satgas Covid ya. Ya, sama saja. Ya, di berandasnya juga pun banyak. Teman-teman bisa mencarinya saja. Tapi memang terkadang yang diupdate itu per hari ataupun yang sudah ada. Maksud dari sini yang sudah ada itu adalah data pada hari ini atau yang sudah terupdate, apalagi di Satgas. Teman-teman juga bisa mencari alternatif lain, yaitu di Instagram Satgas Covid-19 ataupun Satgas Covid tiap provinsi ataupun kota ataupun kecamatan gitu. Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri ada namanya Picobar, yaitu tempat untuk data Covid-19 sendiri, ada web tersendiri. Kemudian kalau kita sudah menemukan data-data seperti ini,
kita akan mengakumulatifkan berbentuk grafik seperti ini ya teman-teman. Bagaimana cara membuat grafik seperti ini? Ada dua cara teman-teman. Bisa menggunakan Word dan juga bisa menggunakan Excel. Kita akan mencoba menggunakan Word terlebih dahulu. Ini sudah saya akumulasikan datanya. Kemudian kita blok semuanya. Kemudian kita klik insert. Kemudian kita klik chart. Dan juga kita bisa klik line. Kita pilih mau bentuk seperti apa. Semisal ini ya. Ini hanya permisalan saya teman-teman. Nanti ini bakal tembus ke Excel gitu. Ataupun kemana bisa saja. Ya, seperti itu. Oke, ini datanya. Yang di Excel pun sama saja nanti seperti itu. Tadi grafik itu seperti itu. Atau kita bisa menggunakan Excel tadi. Kita akumulasikan saja pada Microsoft Excel ya. Ini tadi yang di Word, teman-teman bisa menggunakannya. Tetapi memang yang di Word itu lebih ke linear ya grafiknya. Walaupun ingin berbentuk eksponen atau lebih kelihatan eksponen itu, teman-teman bisa menggunakannya itu dengan data per hari atau per minggu lebih kecil gitu. Kalau per bulan itu kan karena jangkauannya masih panjang, jadi tidak terlalu kelihatan eksponen atau tidaknya. Tetapi saya kali ini menggunakannya itu adalah distribusinya eksponensial. Ya, ini dihapus dulu teman-teman agar terbaca. Kita blok ininya, kemudian klik insert, kemudian klik scatter, sama seperti analisis regresi teman-teman. Kalau analisis regresi itu biasanya memakai ini ya. Ya ini, tapi tidak terlalu kelihatan. Maka dari itu saya menggunakannya itu scatter, terus yang ketiga ya. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa kelihatan. Nah, ini adalah yang ininya, yang linear, yaitu nanti hasilnya itu akan seperti ini teman-teman. Hasilnya akan seperti ini. Oke, teman-teman bisa mempraktikannya pada Microsoft Excel tadi bebas, intinya bisa menggunakan analisis regresi maupun bantuan aplikasi Maple salah satunya untuk bisa mengatur. Dengan aplikasi Maple pun akan terlihat lebih jelas. Kemudian karena ini termasuknya distribusi eksponensial bukan distribusi gamma, karena lebih dari 0. Karena data yang didapatkan lebih dari 0, maka data tersebut adalah sebuah parameter dari distribusi eksponensial. Kemudian pendugaan titik, teman-teman bisa mencari mean dan variansnya. Semisal dari bulan September ini ya sudah diakumulasikan, kita akumulasikan juga dengan datanya, kemudian kita mencari means dan variannya itu kita berpatokan pada distribusi eksponensial. Dan ini variansnya ya sangat banyak sekali. Kenapa sangat banyak sekali? Karena data yang kita ambil adalah data COVID se-Indonesia, bukan sekacamatan. Tapi kalau misalkan kita datanya itu sekacamatan, tidak mungkin hasilnya banyak seperti ini, bahkan sampai miliaran ya. Sama saja Oktober sampai November ya, karena saya 3 bulan terakhir. Kemudian pendugaan selang sama saja, kita seperti yang di atas tadi, mean dan variance, cuma ini hanya bedanya sedikit gitu dengan mean dan variance pada distribusi eksponensial. Oke, selamat mencoba, selamat mempraktekannya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.